kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 3. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Baik, kita akan memasuki pelajaran hari ini di bab 11, yaitu semua bangsa milik Tuhan. Saat ini kita akan belajar bahwa bangsa di dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi bukan milik siapa-siapa ya. Jadi dunia ini milik Tuhan. Saat ini kita akan masuk di part 20, keanekaragaman bangsa. Jadi kita akan belajar bahwa bangsa di dunia itu bermacam-macam. Ya anak-anak ya, Bapak mengingatkan, persiapkan peralatan tulis untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam pelajaran kita pada hari ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat pengetahuan agar apa yang kami pelajari saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami memulai pelajaran kami. Amin. Seperti biasa, anak-anak, kita akan membaca Alkitab untuk memulai pelajaran kita. Mari kita buka Keluaran 11 ayat 5 sampai dengan 9. Ambil Alkitabnya, buka Keluaran 11 ayat 5 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 5. Kita baca dengan bersuara. 1, 2, 3. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, berdasarkan ayat yang kita baca, kita akan melihat bahwa Tuhan menyerahkan mereka karena mereka menganggap mereka tidak mau kemana-mana, mereka hanya tinggal di satu tempat. Padahal Tuhan berbicara atau berfirman, beranak cucu dan penuhilah bumi, kuasailah bumi, gitu kan. Berarti seluruh bumi harus dikuasai oleh manusia. Tapi pada zaman itu orang-orang tidak mau berpisah, orang-orang tidak mau keluar dari kota mereka, mereka hanya di situ, sehingga mereka mendirikan menara. Ya, nanti Bapak akan jelaskan ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Berbeda tapi sama. Apa tuh ya maksudnya ya? Berbeda tapi sama. Anak-anak ada yang tahu? Berbeda tapi sama. Beda tapi sama. Sama tapi berbeda. Nah, ini akan kita pelajari. Apakah anak-anak pernah keluar negeri atau bepergian ke negara lain? Adakah anak-anak di sini yang pernah keluar negeri? Ya mungkin negeri yang terdekat lah, contohnya negara Malaysia, Brunei, atau Timor Leste, atau Australia atau yang lain. Apakah ada anak-anak yang pernah keluar negeri? Pertanyaan kedua, apakah anak-anak pernah bertemu dengan orang yang bukan warga negara kita? Jadi bukan warga negara Indonesia. Mungkin kata orang namanya bule ya, dari Eropa, atau dari Australia, atau dari Jepang, atau dari negara mana saja. Ya, apakah anak-anak pernah bertemu? Pastilah ya, pasti pernah ketemu
Apalagi kalau hidupnya ada di kota, contohnya kota Jakarta, Surabaya, Manado, Medan, atau kota-kota besar, atau anak-anak tinggal di wilayah wisata. Biasanya orang-orang dari luar negeri datang untuk berkunjung, ya, untuk melihat tempat-tempat wisata. Ya, contoh perhatikan ini, anak-anak seperti ini kulitnya agak gelap. Di sini ada orang India. Nah, ini ada orang Eropa. Rambutnya pirang. Nah, ini matanya sipit. Anak-anak pasti sudah tahu. Nah, atau kamu punya tetangga kebangsaan lain. Berkebangsaan lain, maksudnya tetangga rumah kita, mungkin 2 rumah atau 3 rumah, atau di sebelah rumah kita, mereka bukan warga negara Indonesia. Ya, anak-anak mungkin ada yang udah pernah keluar negeri atau pernah bertemu dengan orang-orang dari luar negeri, atau tetangga kita punya tetangga bukan warga negara Indonesia tapi tinggal di wilayah kita. Bisa saja terjadi, ya. Mereka bekerja di Indonesia, di kota kita, mereka mengontrak atau membeli rumah di sebelah rumah kita. Bisa saja, ya. Semua negara atau bangsa memiliki ciri khas warna kulit, bahasa, gaya hidup, dan lain-lain, ya. Warna kulit contohnya ada yang gelap, ada yang ada yang terang, ada yang mateng, ya. Mereka memiliki gaya bahasa masing-masing. Ya, di Indonesia juga ada suku-suku memiliki gaya bahasa masing-masing. Ada hampir mirip, ada yang mirip, ya, ada yang berbeda sekali, ya. Nah, tapi semuanya itu Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan itu, ya. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran kita, sebelum Bapak jelaskan pelajaran kita, mari dukung pelayanan kita di sini dengan cara apa? Di like dulu yang ada tulisan di bawah ini, ada kasih jempol atau tulisan like, diklik dulu, ya. Terus kalau anak-anak yang belum masih merah tulisan subscribe, diklik lagi supaya dipadamkan yang merahnya itu. Terus nanti habis pelajaran ini boleh di-share pelajaran ini kepada teman-teman yang lain yang beragama Kristen, supaya mereka juga dapat pelajaran pendidikan agama. Ya, anak-anak, ya, sudah di-like, sudah di-subscribe. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Dan jangan lupa di-klik loncengnya. Ya. Peristiwa Menara di Babel. Apakah anak-anak masih mengingat cerita Menara Babel? Pastilah, ya, kalau di sekolah minggu pasti pernah diajarkan, bahkan di sekolah kelas 1 atau kelas 2 sudah disinggung pelajaran ini tentang Menara Babel. Anak-anak masih ingat? Puji Tuhan kalau anak-anak masih ingat, ya. Kalau tidak ingat, Bapak singgung sedikit. Apakah, ya, ini pertanyaan tadi, ya. Setelah keturunan Nuh bertambah banyak. Siapa itu Nuh? Yaitu Nuh yang membuat bahtera disuruh Tuhan, ya. Jadi Nuh beserta anaknya 2, anaknya 3, menantunya 3, dan istrinya beserta Nuh ada 8 orang ada di bahtera Nuh, ya, yang selamat dari air bah. Seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air, ya, sampai semua manusia sudah tidak ada lagi, ataupun binatang di luar dari perahu itu sudah tidak ada lagi kecuali ikan, ya, anak, ya. Karena kenapa ikan tidak usah dimasukkan ke dalam bahtera? Ikan hidupnya di air, ya kan? Kalau binatang tidak bisa hidup di air, jadi dimasukkan ke dalam bahtera Nuh. Nah, setelah mereka keluar dari bahtera itu, mereka punya anak, punya cucu, dan makin bertambah banyak orang. Nah, semakin mereka bertambah, itu yang tadi dari awal itu, mereka tidak mau keluar kemana-mana, mereka hanya mendirikan satu kota di Babel, ya. Mereka mendirikan, setelah mereka mendirikan lagi, mari kita bangun menara yang sangat tinggi. Supaya apa? Pertama, kalau kita pergi jauh, kita jangan tersesat. Jadi ketika kita pergi jauh, kita lihat, oh itu menaranya, kita balik lagi, gitu. Nah, yang kedua, kenapa mereka mau bangun bahtera? Mereka punya pemikiran, kita mau bertemu dengan Tuhan. Itulah kesombongan mereka, ya. Mereka hidup bersama dan membangun kota bersama. Itu yang tadi Bapak bilang. Mereka bersepakat membangun menara yang sangat tinggi pada zaman itu dengan tujuan
supaya mereka tidak berserak dan tetap tinggal bersama. Ini ilustrasi menara Babel yang mereka dirikan. Coba tinggikan, ini sampai ke bawah aja. Pada saat itu tidak seperti sekarang, bangunan yang sekarang, ya, gedung-gedung yang sekarang. Nah, pada saat itu ini gedung tertinggi, mungkin pada saat itu tertinggi di dunia, sehingga mereka jauh sekalipun pergi, mereka akan melihat menara ini. Nah, Tuhan tidak suka melihat seperti itu, ya, sehingga Allah menghancurkan menara tersebut. Jadi ketika mereka berserak jauh, Tuhan menghancurkan menara itu, mereka tidak tahu lagi balik. Karena menara sudah Tuhan hancurkan. Jadi mereka tidak tahu lagi arah balik ke kota mereka. Akhirnya mereka tersebar di seluruh bumi ini. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman, ya, kemana-mana pun orang bisa pergi, ya, mana-mana bisa pergi, dan sesuai dengan manusia bisa ada yang pergi ke daerah yang panas, ada yang pergi ke daerah dingin, sehingga manusia bisa menyesuaikan diri. Akhirnya kulit pun ikut menyesuaikan diri, ya. Perhatikan, manusia di wilayah masing-masing mulai beradaptasi dengan lingkungan, sehingga warna kulit pun berubah sesuai dengan, ya, sinar matahari dan kondisi cuaca yang mereka terima. Ya, contohnya di Afrika warna kulit gelap. Mungkin karena matahari banyak di sana, mereka suka berjemur. Loh, coba lihat contohnya. Ini contoh, ya. Ini kulitnya agak gelap karena hidupnya mereka mungkin di daerah panas, ya. Gak mungkin di daerah dingin lama-lama kulit mereka hitam, tidak. Kalau di daerah dingin biasanya kan orang pakai jaket yang tebal-tebal, kulitnya pun tertutup, ya, jarang kena matahari, kulitnya pun jadi putih. Jadi kalau anak-anak pengen kulitnya putih, gak bisa segampang itu. Dia akan lama-lama dari keturunannya beradaptasi, ya. Yang kedua, contoh di Eropa warna kulit terang. Contohnya ini nih, ya, gadis ini namanya pirang, kulitnya putih, ya. Ini kehidupan orang-orang yang ada di Eropa. Nah, kalau orang Afrika datang ke Eropa, apakah langsung putih? Tidak juga. Nanti lama-lama keturunan sampai keturunan berapa bisa jadi, ya, karena beradaptasi dengan lingkungan. Nah, benua Asia warna kulitnya coklat atau yang biasa disebut sawo matang, ya, kayak seperti kulit anak-anak yang ada di Indonesia. Tapi Pak, ada juga anak-anak kulitnya hitam, Pak, gelap. Di mana? Ada di Indonesia Timur. Apakah daerah sana panas? Bapak tidak tahu. Apakah mungkin itu keturunan dari mana? Bapak nggak tahu. Tapi yang jelas di Indonesia memang ada. Apakah di sana panas? Ya, katanya sih. Bapak belum pernah ke daerah Indonesia Timur. Tapi kemungkinan besar di daerah sana panas kali, ya. Apakah anak-anak yang ada di Indonesia Timur boleh kasih komentar? Iya Pak, saya tinggal di Indonesia Timur, wilayah ini, di sini panas apa dingin? Boleh diceritakan, ya. Kalau di Indonesia Bapak kan tinggal wilayah Jakarta. Di sini udaranya dikatakan panas bisa, tapi dikatakan dingin juga bisa karena cuacanya lembab, ya, di Jakarta. Ya, bisa panas, musim panas ya panas, musim hujan ya hujan, ya. Itulah sebagian besar Indonesia. Nah, perhatikan contohnya. Ini kan warna kulit Asia, benua Asia, ya, Indonesia, Malaysia, ya, Thailand, Filipina, India, hampir sama lah itu kulitnya, ya. Walaupun India ada juga yang agak gelap, ya. Nah, inti dari pelajaran kita pada saat ini, apapun warna kulit dan apapun bahasamu, kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi perbedaan itu beda warna kulit, beda bahasa, beda tinggi badannya, beda warna rambutnya, lurus atau pendek, atau keriting, hitam, ya, pirang, atau bagaimana bentuk matanya, bulat, sipit. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi jangan kita merendahkan satu sama lain. Jangan kita mengejek, kamu kan hitam, kamu kan coklat, atau apapun jenisnya itu. Di hadapan Tuhan, kita semuanya sama. Ya,
Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kiranya anak-anak diberkati lewat pelajaran kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.